Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan berbagai rahmat dan maghfirahnya, dan semoga urusan-urusan para mustami' dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholawat dawa. Adapun sigat daripada sholawat dawa yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad adada kulli da'i wa dawa wa barik wa sallim 'alaihi wa 'alaihim katsira. Kurang lebih demikian sigat daripada salawat dawa. Adapun artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad dan kepada seluruh keluarga Sayyidina Muhammad sebanyak jumlah penyakit dan obat, serta berkati dan sejahterakanlah mereka sebanyak-banyaknya. Adapun penjelasan daripada sholawat dawa ini, yaitu sholawat ini bersumber dari Maulana Syekh Khalid An-Naqsabandi. Beliau adalah tokoh pembaharu Thariqah Naqsabandiyah. Beliau mengatakan bahwa salawat ini merupakan perisai yang sangat ampuh untuk menghadapi penguasa yang zalim dan perisai untuk menghadapi tipu daya syaitan. Ketika mengakhiri pembacaan salawat ini,
kata kathiro itu diulang berkali-kali. Jadi sigatnya kurang lebih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada kulli da'i wa dawa wa barik wa sallim alaih wa alaihim kathiro 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 kathiro. Kurang lebih seperti itu. Demikian fadilah daripada salawat dawa ini, yaitu untuk menolak atau sebagai perisai dari berbagai kejahatan makhluk, terutama kejahatan penguasa zalim, juga untuk menghadapi tipu daya syaitan. Adapun fadilah salawat, fadilah membaca salawat secara umum dikatakan di dalam sebuah hadis, man shalla ala Muhammad wa qala Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indak yaumal qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian berdoa, ya Allah, tempatkanlah beliau di tempat tinggal yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka insya Allah ia pasti memperoleh syafaatku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir dari Ruwayfi bin Thabit Al-Ansari. Sementara Imam At-Tabrani juga meriwayatkannya dari sumber yang sama dalam Al-Mu'jamul Awsat. Sedangkan Imam Al-Munziri mengatakan di dalam At-Targhib wa Tarhib bidzikri bahwa sebahagian sanad mereka adalah hasan. Makna hadis ini menggabungkan antara salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa untuk beliau agar ditempatkan di tempat yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia berhak dan mendapat prioritas utama untuk menerima syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam satu hadis lain, qila ya Rasulullah ja'altu lak salati kulluha qala idza tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuk. Seorang pria berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, aku aturkan segenap salatku kepadamu. Kemudian beliau menjawab, kalau begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Sementara versi lainnya menyebutkan bahwa Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Namun kedua versi hadis tersebut bersumber dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih, sementara Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sebagai sahih. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun redaksi lengkap hadis ini adalah sebagai berikut. Perawi menceritakan ketika seperempat malam berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, wahai sekalian manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah. Tiupan sangkakala pertama, yaitu kematian, telah datang. Diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu kebangkitan kembali. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Rasulullah, aku ingin banyak-banyak bersolawat kepada Anda. Lalu berapa banyak salat yang sebaiknya aku aturkan kepada Anda? Beliau menjawab, terserah kamu. Kemudian aku bilang, 1/4.
Beliau menukas, terserah kamu, tapi jika kamu tambah maka akan lebih baik lagi. Aku bilang lagi setengah. Beliau menukas, terserah kamu, tetapi jika kamu tambah maka akan lebih baik lagi. Akhirnya aku bilang, aku haturkan segenap sholawat kepada Anda. Lalu beliau menjawab, idzan tukhfa amuka wa yughfaru dzanbuk. Jika begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Di dalam riwayat lain, versi Imam Ahmad diredaksikan sebagai berikut. Seorang pria datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian berkata, wahai Rasulullah, menurut Anda bagaimana jika aku haturkan segenap sholatku pada Anda? Kemudian beliau menjawab, idza yakfikallahu ta'ala ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratak. Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang diinginkan olehmu, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Imam Al-Mundhiri berkomentar bahwa sanad ini adalah jayyid. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad hasan dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang pria berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengaturkan sepertiga sholatku kepadamu? Beliau kemudian menjawab, boleh saja jika kamu mau. Ia menimpali, bagaimana jika 2/3? Beliau kemudian menjawab, boleh saja jika kamu mau. Ia berkata lagi, bagaimana jika seluruh sholatku? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idzan yakfikallah ma ahammak min amri dunyaka wa akhiratik. Jika demikian halnya, maka Allah Ta'ala akan mencukupimu dari perkara yang menjadi keinginanmu, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Makna hadis lafaz ja'altu lak sholati kulluha, yaitu yang bermakna aku haturkan segenap sholatku kepadamu. Yang dimaksud sholat di sini adalah doa, termasuk di dalamnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sholat di dalam artian ritual yang memiliki bacaan zikir dan rukun. Sementara lafaz idza tukfa hammuka wa yughfaru dzanbuk yang bermakna kalau begitu keinginanmu tercukupi dan dosamu terampuni. Jadi kedua anugerah ini merupakan gabungan kebaikan dunia dan akhirat. Sebab barang siapa yang telah dicukupi oleh Allah Ta'ala dari segala keinginannya, maka ia praktis selamat dari cobaan dunia dan bencana. Sebab setiap cobaan jelas mempengaruhi pikiran, meski sekecil apapun. Dan barang siapa yang dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka ia selamat dari cobaan dan bencana akhirat. Sebab tidak ada yang dapat menimbulkan bencana di akhirat kelak bagi seorang hamba kecuali dosa-dosa yang dilakukannya. Demikian penjelasan terkait dengan hadis yang menjelaskan fadilah sholawat. Semoga memotivasi para mustami', dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kita selanjutnya di segmen yang lain. Untuk saat ini cukup sampai di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan kesalahan saya mohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala secara mutlak, bukan dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink
وبصرنا بك وأقمنا بشهودك وعرفنا الطريق إليك وهونها علينا بفضلك وألبسنا لباس التقوى منك ولك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون متعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوريث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.